Jadi saya akan usahakan untuk dia diperpanjang. Saya usahakan, tapi balik lagi Ricardinho ini katanya harus tanya istrinya. Fisik Futsal Indonesia. Karena istrinya ini dia betah nggak tinggal di Indonesia. Makanya kemarin waktu dia minta liburan ke Bali kita izinin. Karena memang dia harus ikut bang, istrinya kan udah 7-8 tahun sama istrinya. Jadi harus tanya istrinya dan semoga ya paling nggak misalnya musim depan kalau masih sama mirip-mirip sama musim ini sih, insya Allah kita mau. Tapi kan kalau misalnya over banget dengan misalnya musim depan kita lebih banyak mau memperkuat di pemain, memperkuat di pemain, pasti kan bakal banyak ada perombakan juga kan di sebuah tim. Betul. Apalagi kalau musim depan kita targetnya misalnya bener-bener 1 atau 2. Berarti kan inilah olahraga, harus ada yang datang. Misalnya kalau 5 datang berarti 5 pergi kan. Kalau 7 datang 7 pergi. Itulah berat bagi saya untuk ngomong ini, tapi itulah tim olahraga. Kalau kamu tapi udah selesai juga kan. Pendekar udah memainkan 22 pertandingan, itu udah selesai, dan tim pertama yang selesai. Ini agak lucu kompetisinya. Agak lucu. Ya, karena saya aja ngeliat jadulnya kadang-kadang kok bisa ini main di sini, main di situ. Ini baru tahun pertama, Bro. Gue udah 8 tahun. Selama 8 tahun kayak gitu. Sebetulnya 8 tahun itu banyak jadwal-jadwal yang unik ya. Kenapa bilang unik nih, agak sedikit halus ya ngomongnya. Jadi ada tim yang main jam 8 malam baru selesai, besoknya jam 10 pagi. Iya, gue ngerasain. Iya. Saat di Jaya Kencana. Jadi paling terakhir besoknya pagi main lagi. Tentu pagi. Tidak fair secara recovery segala macam. Pagi main lagi pagi. Pagi main pertama lagi. Itu menjadi permasalahan sih memang. Gue nggak tahu teknisnya seperti apa. Ya mudah-mudahan benar yang tadi lo bilang doanya cocok Donzol di federasi, ya kita nggak tahu kan. Karena gue merasa gini, nanti saya juga ikut ngobrol ke federasi. Iya, gue bukan ngerasa gue pengen ada di dalamnya. Enggak. Ini bukan soal jabatan. Ini soal bagaimana. Gue kan hidup dari futsal ya. Gue hidup dari futsal. Oke lah, nggak cuma ngelatih. Gue bicara event organizer, gue bicara konten-konten juga segala macam. Tapi gue melihatnya gini. Kalau kita bicara, lu mau jadiin ini sebagai orang tua datang ke akademi futsal, gue mau yakin anak gue bakal jadi pemain seperti Bayu Saptaji. 1 bulan malah gedean gaji di Instagramnya, di sosial medianya dia, daripada gaji as a player. Nah ini yang mungkin menurut gue, bagaimana orang tua ada punya trust tak? Gue setuju tadi lo bilang futsal itu anak tiri. Bukan cuma anak tiri menurut gue. Olahraga futsal itu bisa dibilang 70% itu orang rekreasi, lifestyle. Cuma 30% yang percaya futsal bisa hidup dari futsal. Nah ini yang harus dirubah mindsetnya. Bagaimana orang tua yakin naruh anaknya di futsal academy, yang kemudian dari grassroots ini yang gak disentuh sama federasi. Kenapa gue bilang, wah lo kalau bicara Asosiasi Akademi Futsal Indonesia, itu dari ujung Aceh sampai Papua, itu ada sekitar 700 klub yang gue tahu. Itu pasar. Kalau itu katakanlah di maintain sebagai liga pembinaan usia dini dan under FFI, sementara ini diakui ya. Kalau diakui kan, kalau sekolah kan SMA disamakan, ini status diakui kan beda kan secara ini kan. Nah gue melihatnya bagaimana sekarang kehadiran seorang, ya lu bisa bilang lu public figure lah. Sebelum lu ada di futsal kan lu public figure. Nah, lu yang mendorong itu semua, yang gue melihatnya arah ke sana. Sampai ini gue tadi tuh masih nggak percaya sebetulnya sebelum lu datang. Karena gue bicara sama Bayu, Ata siap ke Bisik, lo komen kan di kontennya Bisik, gue bilang anjir beneran nih, kejadian nih segala macam. Dan ada yang banyak hal yang perlu dibicarakan terkait dengan itu semua, dan ini on cam. Kenapa gue bilang on cam? Buat gue perubahan itu memang datang harus dari dalam. Artinya dalam federasi itu sendiri. Nah federasi ini kita nih dari tahun 2015 udah bagus ada di TV. Gue sempat komentator, sekarang Bayu juga komentator segala macam. Udah mulai banyak orang-orang yang katakanlah bisa tampil untuk futsal ya, artinya kelihatan. Nah tinggal bagaimana kasta-kastanya nih, kompetisinya, packagingnya. Gue dari kemarin nontonin tuh gimana LNVS bikin kalau misalnya finalnya seperti apa. Keren. Menjual, punya website yang bisa diakses kapan aja. Segala macam. Gue mau tahu jadwalnya dong LNVS, lebih gampang. Sekarang gue mau tahu jadwal Liga Pro Futsal di mana? Galeri Futsal. Mau di mana lagi gue?
Bola lop. Iya, bola lob gak ada. Bola lop sekarang udah nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Bola lop karena pandemi kemarin banyak yang layoff kan. Ya salah satunya kan sempat di manajemen ini juga kan, Iya, pendekar di awal, kan di gitu. awal, Dan oke. itu gue melihatnya banyak sekali yang memang harus diperbaiki. Tapi yang menarik sekarang kehadiran lu nih. Gue sih agak sedih ya kemarin pas kejadian momen pada saat Kancil BBK menghadapi pendekar. Karena nada-nada sumir datang. Ini memang netizen. Gue percaya lu udah mental lah itu. Dari zaman lu ngebangun sosial media lo, YouTube lu udah pasti lah. Itu mah omongan Sudah. netizen mah kecil lah pasti segala macam. Tapi yang gue nggak suka adalah pada saat komen-komen itu nyerang personal. Oke. Gue nggak dekat-dekat banget sama lo, tapi gue tahu banyak lo dari Bayu bahwa lo tulus untuk membangun futsal. Jadi agak sedikit sulit memang pada saat lo memiliki klub dan lo juga sebagai pengurus ada konflik of interest di sana. Walaupun lo nggak melakukan itu, karena kita tahu di sepak bola tuh seperti itu. Di sepak bola tuh banyak pemilik klub yang menjadi pengurus. Nah ini atau masih ada pengaruh-pengaruhnya seperti. Nah gue melihatnya sekarang seorang Atta Halilintar ada di dalam, lu membuat sesuatu yang luar biasa gebrakan. Akhirnya gue punya kesempatan untuk ucapin terima kasih karena di Tegal kita nggak sempet ya. Di Tegal tuh kita nontonnya begini nih. Iya, Rame. ketutupan. Ya kan, bener kan? Jadi kita ketutupan. Betul kan? beton ya. Sarana dan prasarana juga harus dirapihin. Betul. Banyak PR-nya. Di Pontianak ruang ganti, lo penonton oke bos, nggak ada Oke. masalah gitu. Tapi di Medan kelihatan banget Oke. itu tenda-tendanya segala macem gitu. Gue nggak. Tapi kayaknya gini Don, kayaknya nggak cuma di futsal ya, olahraga di seluruh dunia pun akan maju dan berprestasi ketika dipegang sama orang yang tepat, orang yang peka sama isu-isu dan juga peka sama kritikan gitu loh. Nggak cuma di baper futsal ya? Nggak Baper gitu maksudnya, sama Nggak. kritikan. lapar. Baper. Oh, enggak sih. Nggak ya gitu. Harus tepat, cepat dan juga peka sama kritikan gitu loh. Jadi kita kan semuanya satu kan, tujuan kita semua di sini ya buat futsal Indonesia tuh jauh lebih baik kan. Iya. Ya pasti ya dengan adanya beliau ini ya insya Allah lah. Ya. Kalau tadi aku denger yang Bro Donzol bilang federasi ya, memang di futsal ini kan olahraganya kalau aku lihat ya, mungkin federasi juga sekarang kan susah dapat sponsor itu, karena memang susah bro, ngejual futsal itu susah. Iya. Daripada kita ngejual e-sport atau tim bola, Iya. futsal lebih susah kok pada saat itu. Pada saat itu, setelah di branding sekarang banyak orang Betul. mau masuk ke pendekar. Tapi itulah salah satu contoh branding yang Iya. berarti berhasil gitu. Narik icon. Narik icon Betul. segala macam itu butuh untuk semua tim ya di Indonesia. Iya. Dan juga kadang-kadang kita susah juga mau nyalahin panpelnya kan. Karena budget juga ada limit kan. Iya. Kalau kita mau kayak di Liga Spanyol itu Oh jauh. budgetnya beda itu. Betul. Budgetnya beda. Walaupun dari segi sosmed. Kalau sosmed Liga Spanyol kalah sama sosmed Indonesia. Ya. Sama klub-klub Liga Indonesia Iya, lebih iya. banyak. Secara followers. Followers. Betul. Banyaknya masyarakat yang suka futsal lebih banyak di sini. Betul. Menurutku sekarang futsal itu setelah bola dan badminton futsal. Ya. Menurutku ya. Bahkan Tapi basket pun bisa digeser ya oleh futsal ya. kalau menurutku iya. Bisa. Bukan berarti adanya Nggak, sorry iya, ya iya, pecinta iya, bukan basket. berarti pecinta basket nggak usah baper ya. Aku suka nonton juga, tapi kalau futsal itu menurutku lebih olahraga yang di kampung-kampung tuh ada. Iya, loh. iya. Artinya all age Bener. juga Dan segala pada macam. zamannya dulu di setiap sekolah pasti semua sekolah main futsal. Ada ekskul juga. Ada ekskul, ada turnamen segala Betul, macam. Betul. Dan futsal udah mengakar banget di Indonesia. Bahkan Ricardinho datang ke sini, dia ngelihat ini salah satu negara dengan pecinta futsal terbaik di dunia. Ya, setuju. Neto juga gitu. Even saya katanya main di Liga Brazil, Liga satunya Brazil kan Iya. Neto dari Liga 1 Brazil. Betul. Dia main di sini, Beda. katanya atmosfer Indonesia number 1 in the world. Iya. Coba penonton yang lain bisa ngalahin Iya. gimana ea. Benar. Di futsal ini berarti membuktikan sebenarnya futsal ini pasar. Ini saya sekarang ngomong ya, untuk para sponsorship, masuklah ke futsal. Iya. Masuklah ke futsal. Nggak harus ke pendekar, kan banyak sekarang tim. Iya, Ada Safin, Betul. ada Halus, ada BTS, Black Steel, Kancil. Osmo, Kancil, apalagi DB Asia, Iya, Sadakata. banyak lah, maksudnya masuklah karena menurutku ini pasar. Iya. Tinggal bagaimana PR klub tersebut bisa menjanjikan sponsor tersebut mendapatkan exposure, benefit yang bagus buat tim, gitu. Karena sekarang nih ya, ini aku sendiri cukup aneh.
ini kota Jakarta ini kota besar kan? Yap. Kan? Di Jakarta ini tuh ada GBK kalau main bola ya. Iya. Ada JIS. Betul. Di Jakarta ini sendiri aja ya. Saya masih susah nyari stadion futsal standar internasional. Di negara yang segitu banyak mencintai futsal. Yap. Ini poin banget buat pemerintah juga, ini poin. Karena Setuju. kalau dibilang ya udah klub pada bangun lah. Klub itu ngegaji pemain aja udah banyak yang ngos-ngosan. Ngegaji pesawat terbang setiap terbang, Iya. nyiapin bus, Betul. mes, makan minum pemain, manajemen, semua itu udah berat. Jangan sampai kalau disuruh bangun stadion semua pada bubar. Iya. Iya. Kadang-kadang misalnya ada kemarin ngomong kok di Pangsuma misalnya ininya pemain sampai latihannya ditutupin kain gitu doang. Iya. Ya mau gimana, itu stadionnya memang gak ada tempatnya misalnya. Betul. Tempat pemanasannya emang gak ada misalnya. Gak bisa nyalain stadionnya juga atau panpelnya, karena menurutku di situ stadionnya juga semegah itu penontonnya. Mestinya bisa juga pemerintah ngebantu ngebangun Pangsuma itu, karena menurutku Pangsuma itu luar biasa. Atmosfernya. Atmosfer, Iya. kecintaan masyarakat sama futsal. Saya merinding di Pangsuma. Iya. Saya sayang banget sama Pangsuma. Betul. Kalau nanti pendekar main Pangsuma, saya pengen sono lagi karena itu bener-bener kita ngerasa atmosfer yang gila banget. Even pendekar itu yang main itu saya ngerasa kayak di home. Iya, betul. Merindingnya, selebrasi dari ujung ke ujung itu. Iya. Kalau pendekar lagi gol itu, aku merindingnya nggak pernah lepas. Sayangnya tuh nggak pernah lepas. Itu bisa membuktikan kalau itu udah jadi industri. Iya. Dalam 2 hari katanya penghasilan sampai Kalau berapa ratus juta gitu. 6, jadi total 600 2 minggu. Dua kan dia kan main Sabtu Iya. Minggu terus 1 minggu depan. Total 600 juta 600 gitu. Kalau dalam 4 hari 600 juta ya itu Iya. udah bagus kan industrinya. Betul. Kita aja nih sekarang latihan di Jakarta itu harus sama halus, ada kadang-kadang rebutan di Iya, futsal, jadwal. kadang di tifosi. Iya. Kalau di Thailand itu di Bangkok, itu lapangan standar internasional itu Iya. banyak banget. Banyak. Padahal masyarakat Thailand gak sebanyak Indonesia loh. Benar. Masyarakat dan follower paling banyak klub di sana juga masih banyakkan follower klub Indonesia loh. Follower klub itu dikumpulin sama followernya Bambang Boy Saptaji masih kalah. Iya. Itulah makanya gilanya futsal kan Betul. Indonesia. Dan dengan adanya Bayu Saptaji, Aryan Saruntuboy, Bayu Saptaji itu kalau sekarang ya di futsal aktif, berarti pemain futsal nomor 2 dengan follower terbanyak di dunia loh. Betul. Kalah cuma sama Ricardinho ya. Kalah sama Ricardinho. Kalau Falcao main nomor 3. Iya. Kecuali saya main. Nah, Jadi ya oh kalau debut ya. Kalau debut debut saya kemarin. sekali aja. Sekali aja. sekali aja. Paling teratas. Bisa Paling ngomong, saya terasa. bisa ngomong. Kalau sekarang nggak bisa ngomong. Aduh. Cuman itu membuktikan begitu gilanya kan fans futsal. Betul. Sosok Bayu Saptaji, Ya. Aryan Saruntuboy, Evan sekarang kemarin followernya juga naik drastis. Benar. Masih ada Saoki, ada, maksudku ini loh bisa jadi sekarang pemain futsal itu bisa jadi bintang iklan, dapat endorsan banyak, bisa punya bisnis banyak. Berarti kan environment-nya kuat banget di futsal. Udah ada. Ini sorry ya gue potong. Karena gue melihatnya gini, gue pun ngurusin mereka ya. Bener. Pandemi kemarin tuh gue bantu ya mereka untuk posting-posting karena ada brand yang nempel ke gue juga. Dan gue bilang nih ada kerjaan nih, posting ntar bayar sekian bla 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 segala macem. Gue ngeliat ternyata tuh sebenarnya bisa. Kalau tadi dibilang kok nggak bisa nyari sponsor segala macem. Yang jadi pertanyaan gue gini, apa jualnya kemahalan? Karena sorry tuh saya ya, minuman energi di turnamen SMA itu ada 2 yang mereka bikin ya. Ya. Yearly ya, tiap tahun. Tiap tahun mereka bikin turnamen tersebut. Artinya gini, kalau gue melihat apakah ada missing link yang akhirnya butuh seorang Atta Halilintar untuk narik itu semua. Karena banyak kok brand. Gue megang event salah satu makanan cepat saji itu antar SD. Lo pernah tampil kan? Ya. Antar SD itu Jakarta, Tangerang, Bandung dan Surabaya. Tiap tahun bro, 7 tahun gue pegang sama Bang Fei. Lalu lanjut di level SMA ada 2 minuman kesehatan. Bahkan mereka pemain-pemainnya itu jika jadi pemain terbaik itu dapat beasiswa Ke Thailand juga. ke beberapa kampus dan ke Thailand. Nah, pada saat lo bilang tadi Thailand, gua ngurusin waktu itu salah satu IO-nya minta, coach tolong dong, lo kan punya networking ke Thailand segala macam bla bla bla. Udah, gua urusin. Itu level kelurahan
lapangannya standar kayak main futsal. Betul. Itu dia yang aku bilang. Di Thailand tuh banyak banget bro lapangan. Iya, walaupun bentuknya tampilannya oke lah, bukan yang komersil ya. Artinya betul-betul yang Tapi banyak lapangan Betul. standar internasional di sana. itu yang membedakan kita, olahraga kita sama olahraga mereka. Benar. Artinya prestasi mereka betul-betul dari grassroots udah diciptakan. Sedangkan kita sorry to say, gua harus ngomong apa adanya bahwasanya menurut gua apa yang dilakukan federasi masih sifatnya di atas, bro. Masih sifatnya nih oke di atas nih liganya. Lu kalau misalnya degradasi nih kayak siapa nih nanti degradasi. Let's say antara Savin, Giga, masih ada Halus segala macam. Itu terjun bebas ke Liga Nusantara. Merintisnya jauh lagi. Sedangkan berapa banyak jumlah pelatih level 2 AFC? Udah ada 5 batch kali 20, let's say ada 100 pelatih. Yang kepake cuma 10 di Liga Pro karena 2 pelatih asing. Harus ya sekarang bagaimana orang percaya untuk berkarir di futsal kalau lapangan pekerjaannya nggak banyak. Itu juga salah satu ya. Bisa. Kita bikin sekolah, kita nggak bikin lapangan pekerjaan, kita bikin lulusan, kita nggak bikin lapangan pekerjaan. Itu juga masalah menurutku. Tapi mungkin balik lagi kalau ada Liga 2 itu kan akan ada budgeting lagi. Balik lagi ke situ kan. Betul. Budget. Nah, budgetnya ini sebenarnya Sebetulnya siapa yang mau ya. menanggung karena gini. Mhm, Aku dapat cerita dari Ricardinho ya. mhm, Di Portugal itu misalnya dia ngeluarin budget buat olahraga nih 10. mhm. 9 buat bola. 1 ini ada futsal, basket. Kebagi lagi. Dipecah lagi ya. Oh ya futsal, basket sama Handball. handball nggak salah 3 itu. Mhm. Akhirnya futsal mereka nggak maju-maju. Yep. Akhirnya sama Portugal dirubah. Dari 10, 5 bola. Bola. Sekarang 5 itu adalah futsal, basket, dan handball. Iya. Futsalnya maju karena budgetnya tinggi. Mereka bangun stadion. Iya. Benfica jadi juara. Betul. Sporting jadi juara Liga Champion Betul, kemarin. betul. Tim-tim Portugal sekarang bangkit. Dan itu kan semua dibiayai pemerintah bro lapangan-lapangannya. Betul. Sekarang tim kemarin kita ke Medan, ke Lampung segala macam banyak lapangan udah nggak standar, udah pada rapuh. Iya. Terus bisa pas hujan airnya bocor masuk ke dalam. Hmm. Bisa lagi main mati lampu sampai pendekar nunggu berapa jam. Terlalu sopan kalau bilang bocor, tumpah. Enggak, maksudku itu kan itu Ngeganggu pertandingan Betul. juga gitu. enggak maksudnya gimana mau maju orang lihat nih Liga satunya loh. Iya, iya. Dengan ya itu kalau bilang di Jakarta aja nggak ada. Makanya kemarin aku ngomong sama Pak Anies ya. Hmm. Pak Anies bisa nggak? Akhirnya Pak Anies terbuka baru. Oh iya, ternyata coba ya kita lihat gor-gornya segala macam. Hmm. Ya kalau kita lihat gor-gornya ya kayak Popki apa segala macam Iya. kan. Itu juga kan bukan kayak Thailand gitu loh. Iya. Yang benar. Udah benar settingannya untuk futsal gitu. betul. Dan ada juga memang lapangan bagus kayak Istora. Mhm. Bagus. Tapi Tapi kan harga. basket. Mhm. Harganya juga nggak ada orang mau Betul. latihan mau pakai di situ Nggak mungkin, gitu. nggak bakal masuk Nggak budgetnya. bakal masuk budgetnya. Makanya dengan kemarin Pak Anies kan punya program tuh nyiapin lapangan-lapangan di beberapa kota di Jakarta itu buat bola. Mhm, gratis. Betul. Siapa tahu saya bilang Pak Anies mau nggak bikin buat futsal juga. Iya, Kita aja kalau mau latihan paling di Citos, ngerasain lapangan kecil terus. benar. Tapi ke lapangan gede kan harus Berada- cuman 2 lapangan doang Iya, sekarang. main futsal sama tifosi doang ya. Dari berapa puluh juta masyarakat Indonesia di Jakarta, Jakarta doang nih. Iya. Cuman ngandelin 2 lapangan itu ya. Iya. Terus jauh-jauh lagi kalau posisinya di mana. Secara pinggiran semua ya. Bener, jadi itulah maksudku masih banyak banget PR-nya di futsal ini. Iya. Dan yang aku suka kenapa aku suka berjuang di sini, Mhm. ini yang harus dilestarikan sih menurutku. Fans-fans futsal. Iya. Fans futsal ini solid, fanatik dan saling mendukung. Setuju. Kalau saya di bola saya dibully habis-habisan. Banget. Saya kalah, mampus lu, makanya lu dasar tim konten, tim baru lu. Iya, iya. Tim siluman. Tim siluman, gonta-ganti FC namanya segala macam. Jadi kita yang datang juga udah Iya. keluar duit, keluar Iya, waktu. iya. Bang Putra juga sama. Udah ini pusing segala macam, udah kadang di lapangan ngerasa nggak fair, Iya. Dimaki-maki lagi. dimaki-maki lagi. Jadi nggak ada suportifnya gitu. Betul, betul. Tapi yang menarik di futsal itu, lu nggak banyak yang ngefans cuma satu doang. Jadi mereka kayak contoh ya, lo bilang kan di Pontianak, fans Pontianak tuh suka pada saat Pendekar main. Mereka juga pasti pendukung Kancil kan, notabene ya kota mereka. Tapi kenapa mereka suka dan mendukung Pendekar? Pertama ya tentu ada seorang Ricardinho. Kedua bagaimana atraktifnya bermainnya timnya juga dong. Mm-mm. Dan akhirnya kan lu cuma ya akhirnya sayang ya endingnya nggak enak ya. Kalahnya terakhir gitu loh. Terakhir. Kalahnya Di terakhir. last, Di lastnya gitu. Ya, Padahal jadi- di seri 2 ini nggak pernah kalah. betul, Di Surabaya betul, kalah betul. langsung. Dan gue sebenarnya kaget sih pada saat lo kalah sama Halus sih sebetulnya. Itu yang gue kaget.
Karena besoknya lo lawan Bintang Timur Surabaya yang Iya. notabene mereka perlu poin banget dari pendekar, dan itu ya sayang endingnya Ricardinho. Ya mudah-mudahan ini Iya. bukan ending. Iya, soalnya Prediksi kita pun beda ya. iya Kalau prediksi sebelumnya. beda karena kayaknya di situ ditahan-tahan sih mainnya. Karena mungkin besok lawan BTS nih. Iya. Dan Ricardinho itu posisinya udah kartu kuning kan. Oke. Jadi kalau Ricardinho itu kemarin mainnya 100% dari defense-nya segala macam, kalau dia kena kartu kuning dia nggak main lawan BTS. Akumulasi ya. Di saat itu juga di BTS kita udah pasti kehilangan Subhan karena Subhan. ternyata nggak boleh main ya. kehilangan Pandega, Pandega. Betul. kehilangan Pohing. Ya, Ki- kiper. 3 pemain utama kita. Mhm. Iya. Kalau pendekar itu memang kita belum rata kalau menurut coach-coach ya. Betul. Kita tuh belum rata, tim 1, tim 2, tim 3 tuh sama sekali gak rata. Mhm. Terlalu teng-teng-teng. Ya. Dan mungkin chemistry-nya karena kita ini timnya bukan tim tim lama jadi Iya. tim baru jadi kurang oke gitu. Jadi ketika 3 pilar utama yang biasa main sama Ricardinho ini gak ada, Yes. koneksinya hilang. Ngaruh. Apalagi Subhan kan menunjukkan koneksi banget tuh sama Ricardinho. Betul. Cepat ya nyetel ya. Cepet nyetel. Pemain baru Subhan dan Ricardinho juga baru Bener. masuk di putaran kedua. tapi Karena udah menurutku Subhan itu kerja keras. ngerti. Oh. Jadi saya pernah di malam-malam kan saya lagi meeting tuh di kantor. Jedak, jeduk di base camp. Mhm. Saya lihat Subhan lagi latihan. Hmm. Di bawah anak muda satu tuh, anak muda U20-nya pendekar. Oke. Sering datang ke gym sendiri. Nah, itu mungkin entah itu mentalnya Subhan pengen kembali Iya. atau memang dia mencontohi Ricardinho. Iya, bisa jadi itu juga. Bisa kan? jadi karena saya lihat Pandega juga gitu. Dan harusnya banyak pemain pendekar yang seperti itu ketika dia tahu Seharusnya. dia menit bermainnya Sedikit. terus dia ngeliat ini Ricardinho yang udah umur 37 tahun bisa Iya. ngasih yang terbaik, tapi Mhm. harusnya dia bisa berkaca seperti itu gitu. Iya. Nggak hanya cuman buat kamerain, posting dan segala macam. Iya. Setidaknya biar bisa selevel sama dia lah. Tapi emang kan sebelumnya kan itu kan pemain yang memang udah ada dari klub sebelumnya. Kalau tahun depan udah pasti beda lah kayaknya kan. Kalau ngeliat dari apa yang ini. Tadi ngeliat Subhan dipuji, kayaknya Subhan siap-siap dikontrak kayaknya. Amin. Karena memang secara attitude ya. Kalau buat gue pribadi, kadang gini, lo skill tuh oke lah, nomor 1 lah. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana beretitude juga. Attitude ini bukan cuma bagaimana lo bermain, tapi juga di luar permainan itu. Benar. Itu yang kasih contoh sama Betul. Ricardinho Betul. kan. Itu yang gua melihat perlu ada banyak. Sorry tuh saya, gue udah ketemu beberapa pemain-pemain asing. Itu nggak semua kayak Ricardinho. Nggak semua. Nggak semua. Sangat nggak semua. Iya, ada yang bukannya nggak humble ya, kan orang nggak humble bukan berarti sombong ya. Kadang emang pemalu atau apa segala macam. Nah, gue melihatnya memang sesuatu yang berbeda. Nah, terkait dengan pendekar, kita tahu bahwa peringkat 1, peringkat 2 itu pelatih asing. Ini kan gue udah bicara udah selesai nih pertandingan, ya kan, nggak apa-apa lah ya. Artinya nggak bakal mengganggu kinerja tim. Masih ada Jakarta sama Lampung nih yang berkaitan nantinya nih. Ya tapi kan pertandingan pendekar udah selesai. Iya, tapi nanti berkaitan juga nih sama apakah ada pelatih asing. Iya, maksudnya pelatih asing lo tahun depan ada rencana nggak sih? pelatih asing? Waduh. Jadi kita ya kalau kita ngelihat misalnya orang itu mainnya kurang bagus, Hmm. tapi attitude latihannya, Mhm. kerja keras Iya, di latihan iya. itu bagus, kita akan 100% respect karena one day dia akan jadi bagus. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah nggak bagus tapi latihannya juga lebih nggak bagus, Iya. susah Hmm. buat kita juga merespek attitude dia pas latihan. Karena bagus tuh bisa dibentuk. Bener, makanya Ricardinho ngomong, ketika attitude latihan lu bagus, disitulah kamu sudah pantas mempunyai attitude bagus di lapangan dan jadi bintang di lapangan. Iya. Karena semua itu terbangun dari latihan lu kan. Iya, aplikasi Training latihan. lu kata. Betul, Iya. betul. How much you train, how much you passion about your train, itu yang akan jadi di lapangan. Mhm. Kalau latihan aja males, masuk ke lapangan ya Pasti beda. beda. Dari Iya. ototnya segala, walaupun dia terlahir berbakat tapi tetap akan beda. Betul. Gue Gitu. sih orang yang nggak percaya bakat ya. Kalau gue berpikir Iya, gue gini, bakat itu menurut gue 50%. iya, 50%-nya lagi itu iya, itu hard work dan dedikasi. itu cuma ngebantu lu di situasi tertentu aja. Tapi Betul. kalau lu kerja keras, ya pasti Susah. beda, pasti Iya. beda. Ya susah Itu bener. dia. Makanya tadi kalau pertanyaannya pelatih, gue susah jawab, jadi gue jawab yang itu dulu tadi. Yang paling- Karena kalau pelatih asing gimana ya? Mhm. Ada 2 cabang juga nih jawabannya.
ketika misalnya pelatih asing, pemain kita harus siap. Ya, Karena ketika pelatih asing masuk, pasti beda disiplinnya juga. disiplinnya beda. Betul. Nggak ada leye-leye kanan kiri. Betul. Karena saya lihat pelatih-pelatih asing yang sekarang 1-2 Iya. tegasnya minta ampun. Betul. Kedengerannya sampai keluar loh Benar. ketegasannya. Di dalam lapangan, di luar latihan, katanya latihan itu minimal kalau pelatih asing entah 2 kali, ada PR lagi, Iya. ada PR ngegedein badan, ada PR nge-gym. Iya. Gila-gila. Ini tanpa mendiskreditkan pelatih lokal ya. Karena kan kembali Tanpa. lagi, betul. Karena kan semua pasti belajar. Karena menurutku Coach BW bagus. Coach BW itu dari attitude, sikap, Ya. semua saya suka banget sama beliau. Mhm. Saya sayang banget sama beliau, cara penyampaian beliau segala macam, ke anak-anak juga bagus gitu. Jadi hampir nggak ada pemain yang akan selek sama beliau. Mhm. Baik banget. Iya. Cuman ketika nanti target tim ini, apalagi Coach BW kan ini katanya tim pertama yang dia ada pemain asingnya. Ya, betul. Itu akan challenging buat beliau. Betul. Nah, kalau musim depan misalnya ditaruh target juara atau gimana, itu kan manajemen semua akan diskusi dulu. Ini bagaimana nih yang harus dilakukan. Karena memang kalau memang yang sekarang aja kan kita kemarin target 2 besar sebenarnya. Besar. Iya. Gue juga udah ngomong sama Coach BW, kita target 2 besar, dan kalau sampai 2 besar gue siap pasang badan buat lu nanti. Karena yang bawa dia, Iya. Coach BW. Iya. Aku baru ketemu, dia bawa ke tempatku. Oh iya Coach BW, ingat dulu aku pernah Di IFA di ya. IFA Iya. pernah latihan walaupun beberapa kali doang. Iya. 3 kali apa? One of the best sih di Indonesia kalau One of the gua. best. Untuk Betul. coach lokal menurut Betul. saya Coach BW Betul. bagus, Karena orangnya tekun. pernah megang saya juga kan waktu itu Di di JK. di JK ya. JK Iya. gitu. Fokus. Mhm. Mungkin sama Coach Donzol bagus Coach BW kayaknya. Pernah sih beradu di kampus ya? Kampus. Adu power play. Waduh, Zaman dulu banget. Zaman dulu. Karena kita tumbuh bareng. benar. As a coach sama-sama dari kampus, tapi bedanya kan dia itu mantan pemain nasional. Iya. Mantan pemain nasional, backgroundnya emang udah oke, pernah juara. Sedangkan gua kan backgroundnya model. Oke, iya. Just kidding. Majalah ya, Iya, majalah dewasa apa? Majalah dewasa. Dewasa ini lagi dewasa TTS. Oke, ini Tapi emang benar-benar. Iya. Coach BW itu one of the best Indonesia. Tapi ini pengalaman buat dia juga sih. Betul. Pertama kali ngelatih pemain asing, terus pemain asingnya langsung Ricardinho. Iya, itu dia. Gue bilang, "Wek, lu beruntung banget tuh, Wek. Lu orang pertama Indonesia yang ngelatih Ricardinho." Iya. Ya paling jadinya Coach BW akan banyak bukan hanya ngelatih tapi banyak diajarin juga pasti sama Ya, Ricardinho. minimal dia juga mendapatkan experience. Bener, Apa bener. yang dikatakan Ricardinho bisa jadi Bener. ucapan dia untuk ngelatih selanjutnya. Karena kita harus mencetak juga sebenarnya pelatih-pelatih lokal yang hebat. betul. Masa Thailand aja bisa mencetak pemain pelatih-pelatih hebat. Betul. Kita sama Thailand beda di seberang-seberang aja. Benar. Tapi kok dia sering banget juara. Hmm. Karena aku lihat Coach Hame aja dia kan dulu kayak Thailand, kan dia Thailand tuh. Betul. Dia itu dulu kan di bawah Coach Pupis. Ya, Pulpis, terus Pulpis. ya sempat Iya, juga beberapa Pulpis, pelatih sorry. asing lain. Pulpis, Iya. ah. Jadi dia belajar dulu nih sama asing-asing yang lain nih. Iya. Jadi dia dapat semua ilmunya. Nah, menurutku coach lokal juga gitu. Iya. Jadi ketika ada pelatih asing, kita jadi asisten aja lu 2 musim. Pelajarin. Betul. Nanti jadi asisten lagi siapa? Mhm. Asisten lagi siapa? Iya. Ya kayak Zidane, dulu asisten dulu. Iya, nggak langsung. Nggak langsung tiba-tiba pelatih pertama Liga champion. langsung nggak Dia mungkin. pelatih dulu. Emang dia pinter orangnya Zidane Iya. ini. Jadi asistennya tuh jadi pelatih langsung juara lagi kan. Benar, benar. Menurutku pengen juga aku ada pelatih asing tapi tetap asistennya semua lokal. Jadi Iya. ntar dalam 2 tahun aku nge-challenge dia, bisa nggak kamu dapetin ilmunya pelatih asing ini, kamu yang lanjutin ini tim. Ya, membentuk ya. Membentuk. Karena Jadi gimana juga pengalaman juga bisa bener. ditularkan. Jadi kan seperti itu. pelatih-pelatih Indonesia juga semua punya kualitas yang sama sama pelatih asing. Iya. Karena menurutku Pulpis ini gurunya si Coach Hame Betul. Hami selalu cerita kayak gitu. adalah one of the best coach in the world. Karena Betul. sekarang dia ngelatih Benfica. Iya. Ya kalau bisa dibilang Benfica top 3 Ya. klub in the world sekarang. Iya. Megang Tayebi kemarin ya. Megang Tayebi, Walaupun Tayebi heeh. sekarang udah pindah ke Liga Spanyol. Bener menurutku. Gitu. Dan Pulpis menurutku orang yang cocok juga kalau ngelatih timnas Indonesia. Ya, karena dia udah tahu karakter ASEAN. Karena Benar. beberapa kali juga Benar. Pulpis tuh 2 kali ke Thailand. Jadi pertama Hami bilang tuh, wah itu Hami tuh nggak sengaja. Dia cuma suka nyatetin, suka ngeliatin latihan. Akhirnya dipanggil untuk bantuin. Nah itu dia, bagaimana seorang pelatih punya, Membentuk. iya, willing untuk belajar gitu, mau untuk belajar.
Dan gua salut aja sih apa yang sudah dilakukan. Wah, ini luar biasa sih pengalaman yang segala macam. Berarti target juara tahun depan. Pokoknya harus ke Asia targetnya. Wah. Ke ASEAN atau ASEAN. Berarti 2 besar ya. Iya, Dua harus. besar minimal ya. Karena Yaitu. aku pengen pendekar ini main di sana, kita juara di sana gitu. Ya. Gimana bendera Indonesia bisa berkibar. Iya. Indonesian team be champion di dunia dan itu akan jadi Iya. exposure yang bagus banget buat futsal Indonesia menurut. Ya soalnya terakhir 2016 pelatih lokal juara 2016. Bener. Sayan Karmadi 2017, Iya. 18, 19 sampai kemarin tuh pelatih asing. Dan pengen juga orang luar negeri ngeliat di Indonesia ini ada klub yang kayak pendekar gini ya, maksudnya yang ada entertainment, ada Iya, hiburannya. iya. Karena Ricardinho ngomong sama saya, selama dia berkarir katanya pendekar ini katanya klub yang sosmednya terbaik katanya. Iya, betul. Dia ngerasa katanya setiap momen dia ada, gol-gol dia ada. Dia katanya di Paris main tuh, setiap di Paris nggak pernah ada video, orang nggak ada yang tahu dia lagi main. Nggak ada yang tahu dia lagi Betul, main atau apa. betul. Di sini katanya ada vlognya, terus ada highlightnya, Iya. ada posternya, Hmm. uploadnya rajin, ada sampai 3D effect katanya, Iya. ada CGI. Wah, dia sampai bilang gini. Sampai bininya juga ngomong gitu. Katanya pertama kali saya lihat suami saya seseneng ini ngelihat Iya, sosial media. iya. Dan itu berarti kan kita punya anak-anak berbakat nih, Bro. Betul, betul. Oh, Di berarti Indonesia. berarti kalau suaminya senang ya istri pasti senang ya. Iya, tadi kan istrinya Harusnya. senang, berarti Iya. lanjut. Oh, Insya Allah ya, kita doakan. Iya. Tapi nggak tahu kan keputusannya apa nih. Makanya aku tadi kemarin agak sedih juga ketika Ricardinho last matchnya kok Iya. dia kayak tertunduk. Iya, Dia iya, lihat iya. pemain-pemainnya kok nggak bisa main. Betul. Terus ya Subban memang karena kontraknya ya. Iya. Karena kontraknya itu kan dia kalau misalnya dia akhir musim ini alhamdulillah permanen ya tahun depan dia bisa main lawan siapa aja. Betul. Tapi karena tahun ini tuh kontraknya tuh dia nggak boleh main lawan BTS. Iya, itu dia. Dan pendekar kalau kehilangan 1-2 pemain tim utama langsung Ngaruh. beda, ngaruh banget. Lo Iya. tanpa Neto di awal-awal putaran kedua juga Ngaruh. ngaruh kan. Betul. Sebenarnya kalau Lawan ada Cosmo yang 3 sama itu Betul, kan gak ada Neto Betul. juga. Kalau ada Neto mah beda sih Mungkin hasilnya sih. Akan lebih keras Iya dikit, sih. gak keburu kebobolan Betul, banyak. betul. Karena kan di awal-awal 3 gol itu kan terlalu mudah ya. Bener, menurut bener. gua Jadi seperti itu. kita tim satu ini sih kata Coach BW sendiri sih yang Iya. ngomong sama saya. Tim 1 kita bang sama tim 2 sama tim 3. Makanya dia suka kadang-kadang kayak Neto sama tim 1 itu pas lawan Black Steel Iya. itu gak ganti-ganti. Iya, gue nonton di Tegal aja, buset ini kerja keras ini Neto. Neto Ricardinho Ricardinho tuh cuma diistirahatin buat minum, abis itu nggak lama Iya. masuk lagi. nge-cheatingnya ngambil time out. Iya. Ambil Iya. time out, Iya. istirahat main lagi itu lagi. Atau minta-minta ngepel-ngepel. Iya, terus yang diganti nggak pernah sepaket-sepaket. Betul. Satu, Iya, paling- satu. Ai masuk, paling Ramdan masuk. Dan itu susah segala- ngimbangin karena Susah. physically kita udah kalah banget sama Betul. Black Steel. Black Steel 1-2 nya ready banget. Gitu. Terakhir nih, pesan lu untuk futsal Indonesia. Karena kan kita tahu bahwa lu udah nyobain sepak bola. Sorry to say, ya gue harus bilang apa adanya bahwa sepak bola kita mengecewakan. Gue pribadi ya, mengecewakan itu tadi. Orang yang mau investasi dibikin gak nyaman seperti itu. Nah sekarang kan lu di futsal, lu merasakan atmosfer yang beda, penghargaan yang berbeda. Bahkan lu bilang tadi, gue kalau boleh milih Pangsuma tuh udah kayak rumah kedua ibaratnya untuk pendekar ya kan. Artinya bagaimana appreciate Senangnya ya, appreciate betul. orang. Itu artinya kan orang mengapresiasi apa yang lu lakukan. Kita kan kalau diapresiasi kan Jadi makin semangat. betul. Nah apa sih pesan lu supaya futsal jadi industri sekarang? Ya mungkin apa ya? Mungkin kita susah juga sih ngomongnya kalau dibilang futsal itu menjadi industri, sebenarnya udah industri. Oke. Tapi kalau kita mau masuk, intinya kan kalau banyak orang hidup dari futsal ini, nah ini PR. Iya. Hidup dari futsal gimana? Ya harus banyak sponsorship. Sponsorship gimana ya? Kita mengembangkan diri dari pemain, panitia, Klub. federasi, klub. Gimana kita meyakinkan sponsor-sponsor tuh masuk. Kayak di Spanyol ada Inter Movistar. Movistar ini kan kayak Telkomsel. Jadi Betul. sampai Telkomsel aja punya tim istilahnya di dalam. Iya. Itu berarti kan udah maju banget sampai telekomunikasi jadi punya tim, BUMN ya. BUMN punya tim gitu. Iya, kita tersisa Pelindo soalnya. BUMN ya. Iya, BUMN. Iya, Dulu ada maksudku- elektrik ya. Iya, sekalian. Kalau punya tim-tim misalnya nanti ada tim Aqua gitu kan, Aqua punya tim segala. Ini pasti industri akan canggih. Even pendekar aja kalau misalnya nanti ada istilahnya perusahaan besar mau ikut
di Pendekar. Saya terbuka karena ini untuk kemajuan. Branding nama misalnya seperti itu. Branding nama, tapi jangan hilangin Pendekar United. Yang bisa Pendekar United ada Aquanya, Iya. atau ada Nestle, Ya kayak Cosmo Cosmo lah lah gitu ya. ya. atau ada kopi. Tapi selama dia itu bisa mengembangkan futsalnya, jadi misalnya kita jadi bisa bangun training ground, bisa jadi bangun Iya. memperbaiki stadion. Saya juga nggak apa-apa. Misalnya nih Indonesia ini ada stadion nih sekarang, dikasih izin nih Pendekar official license di situ misal 10 tahun. Saya yang renov nggak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi asalkan kita udah jelas nih perizinannya gimana, segala macam gimana. Baru itu bisa pelan-pelan jadi industri. Yep. Baru kita bisa kayak Chonburi, Yep. Black Pearl. Yep. Di sana Thailand tuh kan walaupun kadang-kadang sosmednya dikit tapi brandingnya, packagingnya. Maka saya seneng tuh kayak di basket kan Satria Muda, Ada DBL juga di ada level DBL. SMA. Menurutku basket sekarang dari segi pengurusan dia Ya, canggih banget. Bagus. Apalagi ada Pak Erick Thohir ya. Iya. Dan ada BUMN juga yang sponsornya. Iya. Kalau futsal dapat sponsor BUMN mungkin akan sangat baik ya. Saya mengundang futsal juga untuk Ya, sponsor di ya BUMN ya untuk hadir kembali ke futsal. karena mungkin bukan di klub-klubnya tapi di rumahnya lah. Iya, betul. Di apa stadionnya segala Stadionnya, macamnya, mungkin brandingnya misalnya segala macam. Gak apa-apa menurutku misalnya ada stadion di nama stadionnya Telkom misalnya Arena misalnya gitu. Jakarta Nestle atau Iya, Jakarta BRI Betul. atau apa, yang penting kan stadionnya canggih. Iya. Lantai kita udah vinil semua, Iya. kata Rida Karino udah nggak pasang-pasang Iya, vinil semua. betul. Kan kalau duit sponsor itu kecil. Aku kan tahu industri entertainment, Iya. aku tahu industri gimana mereka punya dana CSR-nya bisa mereka punya diarahkan. dana promosi. Yep. Kalau dipakai di futsal, aku sih siap bantu semuanya, kita bagusin industri gitu. Ya. Kita maju bareng-bareng. Dan Iya. aku siap nyaranin juga Donzel untuk masuk ke federasi. Mas Donzel nih, maksudnya kita kan butuh terus pengembangan, ada yang ngomong terus. Ya, itu mungkin kembali lagi ya nanti ke depannya kita tahu lah siapa orang-orang yang memang tulus untuk membangun futsal. Artinya nggak cuma bicara hidup dari futsal tapi juga menghidupi futsal, itu yang paling utama. Futsal dan juga bola juga ya. Kita Iya. doakan juga sepak bola Iya, karena betul. menurutku olahraga futsal dan sepak bola ini mirip adik kakak. Iya, Jadi nggak usah terlalu dipisahkan menurutku, betul. karena itu akan keren sih. Misalnya nih Persib punya tim futsal pasti keren. Betul. Ya kan? Ya. Ada tim futsalnya gitu. Pasti akan jadi rame nih. Itu akan terdorong juga ya secara Terdorong. industri Misalnya ya. Persib, gitu. Persija atau Hmm. Persita atau Yep. Persik punya tim futsal juga. Hmm. Atau kota itu punya tim juga. Jadi setiap kota punya kebanggaan bukan hanya di bola tapi di futsal. Yes. Ya semoga tapi wasitnya juga harus wasitnya minim kontroversi ya, karena Ya. kan wasit-wasit kita kan suka Ya, sebetulnya sih bukan Suka bukan lucu ya? bukan kontroversi, emang kualitasnya segitu aja, Bay. Wah, karena yang bikin berantem itu kan keputusan-keputusan gitu kan. Betul. Kayak kita juga kemarin lah yang kancil itulah yang Iya, aku bilang. iya. Makanya waktu dibilang gitu ya menurutku bukan pendekar, bukan kancil yang salah sebenarnya Iya, kan. Kenapa bel itu nggak bunyi? Iya. Sebenarnya anak-anak pendekar juga katanya udah bunyi 5, 4, yang hitung sendiri. 3, Iya. 2, 1, pas udah 1 ya kiper nggak nangkep pas udah ditendang. Betul. Tapi gue suka statement lu sih, yang lu mengatakan bahwa gue nggak berpikir untuk bagaimana. Gue seri pun terima, kan lu bilang kan Nggak apa-apa. begitu ya. Aku sering nggak, karena Betul. aku udah tahu mau menang mau kalah itu posisinya tetap di 4. Benar. Jadi sebenarnya seri juga nggak apa-apa, asalkan aku cuma pengen itu kalau memang itu disahkan, aku nggak apa-apa ke federasi. Aku bilang kita seri aja di situ kalah. Iya. Tapi aku tanya kata di federasi memang itu detiknya 0000. Iya. Ya berarti yang salah mencet belnya mungkin lagi ngelihat pertandingan. Ya mungkin lihat Lagi- Ricardinho. Iya. Dan gue nggak tahu kenapa selalu pas Ricardinho ya. Ya benar kan? iya. Banyak di situ. Mungkin mestinya kayak di NBA. Di luar negeri itu katanya kalau prit itu waktunya berhenti sendiri. Iya. Jadi otomatis prit mati, Mhm. hidup. Iya. Jadi waktu 0, 3, 2, 1 tank itu nggak, jadi udah nggak ada human error. Iya, betul. Itu saran juga buat musim depan. Ya, mudah-mudahan ini obrolan yang sangat luar biasa. Gue sendiri juga, nggak berasa ya. Udah kayaknya lebih dari 1 jam kita Waduh, ngobrol. iya. Iya kita. Mas, nggak saya berasa. juga ngerasa seru banget di Iya, sini. iya. Banyak kayaknya banyak yang harus yang diobrolin di off cam lah ya. Ini sekali lagi Bro Atta, thank you banget. Terima kasih banyak. Udah hadir mencerahkan apa yang perlu didengar oleh para pecinta bisik tentunya. Dan jangan lupa juga untuk pecinta bisik untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Juga tentunya teman-teman dari AHA Corp ya. Benar. Segala macam. Bayu juga punya YouTube, Bayu Simera. Bayu Simera ya. Iya.
bukan pesulap merah kan? Bukan. Jadi bukan. ya tolong bantu industrinya untuk bergerak terus supaya semua bisa hidup dari futsal. Amin. Oke, gue Doni Zola. Ciao.